Oke, saya mulai kuliah ya. Mulai kuliah, eh, ini adalah bahan kuliah ya, yang ke berapa nih? Ketiga kali ya, bahan kuliah ketiga ya. Nah, ini tentang bukunya dari Profesor Sri Subantri, kalau nggak salah. Ya. Dari Pak Sri Subantri, di bacaan ke-02, oke, Perubahan Hukum Tata Negara ya. Oke, ini dari Profesor Sri Subantri. Sudah saya berikan bukunya, ya bahannya. Ini sudah berikan belum? Sudah saya berikan. Bukunya apakah sudah saya berikan? Halo? Apakah bukunya sudah saya berikan? Saya Bahannya cek sudah saya lagi berikan? di saya cek Ya? lagi di grup Bapak izin. Ah? Saya cek lagi di grup Bapak Oh ya, sebentar. nanti 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 saya berikan ya kalau yang belum. Iya, Nah, ini tentang iya Bapak. hukum tata negara ya. Eh, bahwa ya ini juga berbagai macam definisi saya kira sudah saya berikan kemarin. Tinggal nah ini adalah yang diberikan oleh Profesor Sumantri tentang perubahan hukum di negara Eropa kontinental ya. Nah, ini dia. Jadi berbagai macam istilah juga kadang-kadang membingungkan ya. Kadang-kadang membingungkan. Oke, tapi karena kita fokus pada hukum perubahan hukum tata negara, maka materinya adalah materi perubahan hukum tata negara. Kemarin hanya pengantar awal ya. Oke, kemarin hanya pengantar awal. Kemudian ini yang dikatakan oleh Pak Sri, memang bahannya agak miring dikit lihat ya. Tapi bahan yang sudah diberikan coba cek dulu di grupnya. Nah, kalau menurut Profesor Sumantri ya, perbandingan hukum itu ya merupakan satu bidang tertentu dan perbandingan hukum dapat dibedakan antara perbandingan hukum yang menggambarkan yaitu suatu analisa terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum dengan eh, perbandingan ini ya, metode perbandingannya lah untuk memperoleh penjelasan atau informasi mengenai hal tertentu. Saya berikan contoh kemarin tentang katakanlah kita melakukan perbandingan antara sistem pemilihan presiden ya, di negara Eropa kontinental, katakanlah antara Prancis ya, kemudian kita bandingkan dengan eh, di Amerika sebagai penganut atau masuk dalam kategori Anglo-Saxon, itu tentu bedanya. Ditambah lagi kalau membandingkan lagi dengan tradisi tradisi Eropa kontinental dianut, Indonesia bisa masuk dalamnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sistemnya, cara pengelolaannya, syarat-syarat untuk menjadi wakil presiden dan sebagainya. Nah, ini menarik kalau buat saya ya, karena ya kalau kita mengambil perbandingan hukum dari segi ilmunya nggak apa-apa, tapi kalau dari segi praktek, nah cukup membingungkan ya. Kemarin bahkan walaupun tidak jelas itu posisinya bagaimana ya, jubir MK mengatakan Presiden Jokowi bisa menjadi cawapres. Nah, ini mengikuti tren cara berpikir masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah nggak wapres ya cawapres boleh. Ya, tapi kan ada syarat pembatasan ya tuh jadi presiden. Misalnya pasal 7, syaratnya itu cuma 2 kali. Ya, misalnya dipilih pertama untuk 5 tahun, kemudian hanya dapat dipilih lagi untuk 5 tahun berikutnya. Nah sekarang kalau nggak bisa lagi presiden,
mau coba jadi wapres. Nah, ini menjadi kontroversi karena kemarin-kemarin isu yang berkembang di masyarakat, Undang-Undang Dasar mau diamandemen untuk mengamandemen ya pasal 7 ini. Ya, pasal 7 buat diamandemen. Kemudian ditolak, ada gerakan besar menolak itu. Kemudian tambah lagi, bagaimana kalau masa jabatan presiden diperpanjang? Ya karena situasi sekarang nggak punya uang, COVID dan sebagainya. Ya, tapi yang orang bertanya, kemarin pemilu serentak, pilkada serentak kok bisa? Nah, jadi yang ini. Kemudian muncullah isu itu. Sudah dibantah. Sudah dibantah oleh Prof. Jimli, ya, dibantah oleh bahkan ada wartawan senior menulis Dahlan Iskan. Jadi kalau kita lihat di medsos sekarang muncul seperti itu. Jadinya, oke. Ya, itu yang perbandingannya seperti itu. Jadi kalau perbandingannya, perbandingan dari sudut sumber hukum. Ya, kalau dari praktek agak kacau balau kita dibandingkan. Ya, nah, misalnya yang dibandingkan, jika mau ambil sistem ekstrim, adalah sistem pemerintahan di Malaysia ya dan di Indonesia diperbandingkan. Yang jelas dua kutub yang ekstrim. Malaysia menganut sistem monarki atau kerajaan, Indonesia menganut sistem presidensial. Nah, tetapi bisa dibandingkan lagi subsistemnya bahwa sistemnya dibandingkan misalnya adalah kepala negara. Kepala negara di Malaysia adalah yang di Pertuan Agung, para raja di antara kerajaan-kerajaan itu yang dipilih secara berkala. Nah, dia hanya menganut seremoni, tidak lebih tidak kurang. Misalnya ada seorang perdana menteri mengundur, dia serahkan surat pengunduran diri kepada raja, ya, kepada kepada raja. Atau ada yang mundur, diserahkan juga pada raja. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu tidak ada raja. Yang ada adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dan kedua jabatan ini dipilih ya, dalam satu pemilihan 5 tahun sekali. Ya. Nah, di Malaysia yang dipilih adalah perdana menteri dan perdana menteri harus dapat kursi baru bisa duduk di parlemen dan kemudian partai yang memenangkan ini, partai yang menangkan berhak menentukan perdana menteri dan ketua partai adalah otomatis menjadi perdana menteri sama kayak di Inggris juga. Nah ini yang menurut saya yang menjadi bahan perbedaan ya. Nah, itu yang nah misalnya di Malaysia ya, ya raja itu atau yang di Pertuan Agung ya, hanya satu kali karena digilir di antara mereka, di antara para raja dan sultan ini digilir. Perdana Menteri maksimal 2 kali, tidak bisa lebih dari 2 kali Perdana Menteri ya. Oke. Sampai saat ini bahan sudah ada belum? Belum Pak, izin. Oke, nanti saya share ya bahan ya. Iya Pak. Setelah selesai kuliah aja lah, saya terangkan aja dulu sekarang, nggak lama-lama juga nih. Ya. Siapa Pak? Oke, kemudian itu yang diatur. Nah, ada yang ditanyakan, kenapa kok ada pembatasan kekuasaan atau masa jabatan presiden? Ya, jawabnya bisa serius, bisa secara anekdot. Di Amerika muncul pembatasan masa jabatan presiden ini hanya 2 kali. Setelah ada seorang calon presiden, begitu dia maju, ya, mau maju untuk jabatan ketiga, mau maju untuk jabatan ketiga, meninggal tengah jalan, mengalami pendarahan otak. Ya, itu artinya jabatan presiden ini berbahaya, memakan energi, habis energi dimakan sama dia, ya. Kemudian juga tingkat ketegangan tinggi. Anda lihat aja bagaimana Obama ya di masa awalnya eh, tahun 2004 wajahnya cukup fresh. Begitu setelah 2 kali 4 tahun menjabat sebagai presiden, udah banyak uban segala macam tua. Sama juga kayak Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga nampak lebih tua sekarang ini.
ya tambah lagi beban segala macam. Nah itu awalnya, dan kemudian ada jawaban yang rasional. Orang hanya bisa bertahan ya sabar dengan suatu situasi tertentu, dengan waktu tertentu. Sabarlah, misalnya dia tidak suka misalnya dengan presiden, dia sabar tunggu sampai ada pemilihan berikutnya. Kalau tidak jelas, orang bertanya kapan dia berhenti atau kapan kita bisa berhentikan dia. Ya ini kan pertanyaan-pertanyaan yang politis ya, dan tidak bagus untuk perkembangan demokrasi dalam politik juga. Oke, jadi itu yang dan kemudian juga ya, nah ini yang saya maksudkan, yang saya bisa ceritakan adalah Presiden Franklin Delano Roosevelt ya pernah dipilih menjadi presiden untuk 4 kali berturut-turut. Bayangkan 4 kali Roosevelt. Istri Presiden Roosevelt ini pernah ke Indonesia di masa Presiden Soekarno dan ditemui oleh Ibu Fatmawati. Bercakap-cakap Ibu Fatmawati. Jelas dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Bengkulu misalnya. Nah, Roosevelt 4 kali. Tahun 33 sampai 37, kemudian 37 41, tahun 41 sampai 45, 45 49. Nah, kemudian meninggal dunia pada tahun 45. Jadi di masa jabatan meninggal dia karena serangan jantung, stroke, pendarahan otak. Ya, jadi beban. Nah, karena itu sejak saat itu Amerika membatasi masa jabatan presiden. Nggak boleh lebih, harus dua periode saja. Ya, kita juga Bung Karno diangkat menjadi seumur hidup oleh MPRS pada saat itu. Diberi gelar Waliatul Amri, pemimpin umat dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kalau politik itu, ya politik kalau sudah tidak sehat, penuh dengan penjilat, ya para penjilat. Dulu di Partai Demokrat juga ada gitu, yang menyuarakan agar SBY dipilihlah 3 kali. Bapak bangsa, wah luar biasa prestasinya. Nah, sekarang Jokowi dibilang lagi, udah pilih aja. Bahkan ada seorang tukang survei mengatakan seumur hidup pun nggak apa-apa Jokowi. 5 kali, 7 kali nggak apa-apa. Ini pendapat yang menjilat dan buat saya tidak rasional pendapat kayak gini. Manusia itu batasnya, ya, batas bekerja, batas usia, ya kayak gitulah. Jadi sekarang muncul ide, bagaimana kalau presiden sekarang ini jadi wapres, ya itu menurut saya itu pendapat yang apa ya, yang nggak bermutu lah, ya, yang nggak bermutu, yang tidak bagus ya. Kok seperti itu? Dan dimulai dari MK lagi. Waduh. Jadi anak ini, ya saya tahu dia anak muda ini, tidak punya latar belakang akademis lah, tidak terlalu akademis apa. Saya tidak pernah lihat baca buku dia segala macam. Oke, saya lanjut lagi Ini tadi Bapak terputus ya. terputus Pak tadi Pak sinyalnya Pak. Ya, terputus ya. Iya Pak. Ini saya oke ya, saya ini lagi ya, mulai kembali ya. Oke, jadi itu kenapa tidak diperkenankan ya, atau kemudian dibatasan karena ada beban ya. Kemudian juga itu kecenderungannya seperti Lord Acton bilang, power is corrupt, absolute di power corrupt absolute. Jadi seperti Bung Karno ya, Bung Karno mulai setelah mengeluarkan dekret sangat otoriter ya. Ketua MPR diangkat, anggota MPR diangkat, DPR diangkat, bahkan ketua Mahkamah Agung pun diangkat sama dia dan dijadikan anggota kabinet. Saking otoriternya itu Bung Karno. Dan kemudian orang saat itu beberapa kota politik memberikan persetujuan. Jadi luar biasa menjilat itu kekuasaan itu. Ya, partai-partai misalnya, kaum ulama. Ya. Jadi kacau. Tapi realitas politik begitu. Dan dia menduduki kekuasaan sejak April itu, sejak
sejak 7 Juli 59 adalah tindakan tidak sah ilegal. Dasarnya apa dia berkuasa? Kemudian kekuasaan dia apa? Membubarkan parlemen saat itu, membubarkan eh, menggugurkan konstitusi. Nggak ada kekuasaannya kecuali otoritarisme. Ya ini yang buat saya yang kacau gitu. Nah, sekarang apa hubungannya ilmu perbandingan hukum tata negara dan dengan ilmu hukum tata negara dan ilmu negara? Jadi ini bisa dibaca bahannya ya. Jadi seperti itu bahannya bisa dibaca. Oke. Nah, ini ada dari Profesor Nasrun ya, ya sudah digambarkan cabang-cabang yang bisa dipelajari ya. Dan kemudian memang kalau kita belajar hukum tata negara tidak bisa lepas juga basisnya dari mana? Dari Belanda ya. Bahkan dari Jerman yang punya akar akar perbandingan. Oke, kira ini yang nah satu objek juga yang jadi perbandingan adalah buku perbandingan hukum tata negara atau ilmu hukum tata negara adalah konstitusi. Jadi kita bandingkan konstitusi. Misalnya katakanlah konstitusi Indonesia dan Amerika ya, sebagai perbandingan, sebagai kiblat perbandingan. Apa yang memperbandingkan? Pertama proses pembuatannya bisa, kemudian proses perubahannya gimana? Ya. Kita ini baru pertama kali secara resmi melakukan amandemen konstitusi, yaitu sejak Soeharto jatuh ya, dan dimulai selama 3 tahun perbandingannya, terbandingkan banyak perubahan. Sebetulnya dengan adanya perubahan sekarang ini dari 37 pasal menjadi 73. 73 pasal termasuk ABC 1, 2, 3 segala macam. Ini ada konstitusi baru. Yang kita pertahankan adalah pembukaan konstitusi. Itu aja. Ya, pembukaan konstitusi. Kenapa kita tidak berani membuat satu konstitusi baru? Karena perdebatannya nanti sangat alot. Ya, saya aja dulu ya, ketika saya menjadi anggota Komisi Konstitusi, ya, Komisi Konstitusi adalah lembaga negara yang mengevaluasi konstitusi yang telah diamandemen. Perdebatan kata per kata. Jadi kadang-kadang situasi kehidupan di parlemen ya, nggak sehat. Ya. Ngomong itu kadang-kadang ya nggak jelas. Ya. Jadi kadang-kadang diperdebatkan kalimat dengan kalimat. Yang penting bunyi aja kadang-kadang. Yang penting asal asal bicara, tidak substantif. Jadi kalau sudah bicara, sudah buka mulut, bersuara, dianggap sudah bekerja. Jadi saya bisa pahami itu. Misalnya katakanlah walaupun tidak benar juga 100% ya. Kemarahan tentara segala macam karena dikatakan ini sebagai seperti gerombolan LSM. Itu kata-kata yang tidak pantas kalau menurut saya. Ya. Tetapi mengintimidasi, mengancam itu juga lebih tidak pantas ya. Dipertontonkan dan kekuatan. Kekuatan apa? Ya. Kalau mau adu kekuatan, tunjuk kekuatan, coba berantas OPM itu. Nggak selesai-selesai. Ya. Waktu perang aja juga menunjukkan kualitasnya di mana. Ya. Nah ini juga. Jadi yang sangat ingin tonjolkan ketika berhadapan dengan rakyat. Wah itu baru gagah berani sekali. Luar biasa. Ya. Berhadapan dengan demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh. Wah gampang sekali taklukan. Coba adu dengan kota senjata yang lain. Ya. Baru kita katakan berkualitas atau tidak. Jadi itu itu begitu tuh perdebatan di parlemen. Tidak substantif. Dan kadang-kadang juga kalau kita ikuti perkembangan kemarin, misalnya rapat dengar pendapat dengan Profesor Mahfud, Menko Polhukam, sangat tidak etis. Nah, tapi toh Prof Mahfud tidak punya kekuatan apa-apa, jadi nggak bisa mengancam. Bahkan dengan Kapolri kemarin juga begitu.
Jadi kalau sekarang baru kena batunya nih, ya berapa dengan TNI. Ya ada bagusnya juga peristiwa kemarin. Biar kasih pelajaran. Kalau RDP itu substantif, tidak tidak yang lain-lain, yang aneh-aneh apalagi. Ya, jadi begitu dan merasa punya kekuasaan salah. Oke, ini yang lain. Nah, tadi sudah perbandingan cara memilih presiden, misalnya di Amerika dengan di Indonesia, bisa diteliti sama-sama. Kemudian juga perbandingan konstitusi, cara perubahan juga bisa diperbandingkan ya. Saya kira itu yang objek-objek itu bentuk pemerintahan juga. Ya, bentuk pemerintahan juga bisa diperbandingkan ya. Nah, kemudian eh, faktor-faktor juga, misalnya faktor geografis ya, ya itu bisa menjadi perbandingan juga satu wilayah negara. Kemudian eh, sifat-sifat suatu masyarakat atau bangsa dan paham politik yang dianut. Ini bisa dibandingkan juga. Misalnya katakanlah Amerika sebagai contoh kiblat yang paling mudah ya perbandingan. Masyarakat Amerika sangat majemuk sekali. Masyarakat Amerika sangat majemuk. Kemudian juga latar belakang sejarahnya. Amerika itu adalah koloni, koloni para tahanan, ya pembuangan tuh Amerika itu. Jadi orang-orang dari Inggris dibuang ke Amerika, benua Amerika. Ya, jadi pembuangan dan sifatnya sangat aponturir, mengejar mengejar kepentingan-kepentingan bisnis segala macam. Makanya dulu ada worldwide ya dunia yang seperti Texas atau berburu emas misalnya ya dan lain sebagainya. Indonesia terbentuknya satu proses yang established, satu proses yang lebih stabil proses pembentukan bangsanya. Kita ini bukan bangsa Indonesia bukan dari mana-mana, tapi memang sudah ada akar di sini, ya sudah ada sejak awal. Kemudian juga kultur politiknya, kultur politik Indonesia ini perlu diketahui ya, adalah kultur politik yang kompromistis, mencoba mencari jalan di tengah. Selalu begitu. Warna kita tuh politik begitu. Jadi kalau suatu ekstrim ada di kiri atau di kanan, pasti tidak mendapat dukungan mayoritas. Itu sudah kultur ya, kultur tidak dapat dukungan mayoritas. Oke. Kemudian juga paham politik sudah saya katakan tadi, mencoba mencari titik tengah seperti itu selalu. Ya, oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Bapak. Ya, ya. Saya stop sharing. Oke. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Ya. itu kan telah dilakukan MPR membuktikan bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi seperti tambal sulam Pak atau tambal ban Pak dan tidak berorientasi kepada kepentingan jangka panjang. Nah, jauh dari kata memuaskan etisnya Pak, bahasanya itu kurang partisipatif Pak. Maka kalau seandainya perubahan konstitusi tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, yang dalam hal ini MPR, oleh karena itu pentingnya melibatkan beberapa instrumen, salah satunya Mahkamah Konstitusi, agar terciptanya perubahan Undang-Undang Dasar yang partisipatif. Karena banyak yang bahwa prospektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan menekankan sebagai perubahan konstitusi yang bersifat the people constitution, Pak. Jadi memang ini salah satu mandat dari amandemen, karena memang dengan adanya pasal berkelanjutan sejak lahirnya demokrasi, kemudian sejaknya dilakukannya proklamasi kemerdekaan, ini seperti normatif saja Pak, tapi tidak secara yuridis konstitusional dan tidak partisipatif.
akhirnya apa, menimbulkan polemik di beberapa kajian-kajian konstitusi yang sifatnya untuk pelayanan masyarakat. Salah satunya di hilir, Pak, bukan di hulu tapi di hilir. Nah, untuk hal ini kira-kira Pak, untuk perbandingan-perbandingan aspek yang membuktikan bahwasanya ini bukan sekedar perubahan konstitusi biasa, ini penting kiranya Pak untuk sayembara untuk melakukan pelibatan dan juga banyaknya kelemahan-kelemahan serta HKM atau hambatan kendala masalah dalam perubahan-perubahan tertentu, tidak serta-merta langsung saja Pak. Jadi memang ini yang kita di hilir ini yang kadang kewalahan menghadapi kebijakan pemerintah yang sifatnya cuma surat edaran, bukan undang-undang, dan juga tidak urgensinya tidak tepat dengan perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang Dasar. Kalau kayak gini terus, bagaimana untuk menghasilkan apa namanya konstitusi yang yang mendunia? Kita aja di dalam ini pecah belah seakan-akan ada negara dalam negara, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, gini ya. Anar belajar banyak belajar sumber bacaan. Jadi sebetulnya kita ini sebagian ilmuwan hukum ya, mencoba mengacu proses perubahan konstitusi di Filipina dan di dan di Afrika Selatan. Ya, jadi itu yang penting. Di awalnya begitu. Ya, misalnya kalau uh, di di Filipina tahun 87 sebuah komisi negara yang namanya Komisi Konstitusi mempersiapkan draft konstitusi baru. Itu ininya. Di Afrika Selatan juga gitu. Afrika Selatan pasca apartheid, ya, pemerintahan dominasi kulit putih, itu dilakukan oleh sebuah komisi negara. Di Indonesia enggak. Ya, reformasi kita ini reformasi yang setengah hati kalau menurut saya. Ya. Lembaganya MPR yang ngerjain, ditambah dengan wakil-wakil yang para pakar-pakar hukum tata negara diundang untuk bicara. Sebetulnya nggak seperti itu. Kenapa demikian? Karena para politisi di partai politik tidak mau kehilangan grip, nggak mau kehilangan cengkeraman kekuasaannya. Itu yang jadi masalah besar. Ya. Sebetulnya nggak seperti itu. Dan ini juga sebuah, menurut saya, kesalahan reformasi. Harusnya Amin Rais jangan mau digertak begitu. Tapi kan Amin Rais ternyata nyalinya kecil juga. Ya, digertak sama tentara. Kalau kau maju, saya tembak. Takut. Kan kita belum tes nih. Jadi gimana? Kalau waktu tanggal 12 Mei tahun 98, kalau Amin Rais bergerak terus, langsung membentuk pemerintahan transisi pada saat itu, pemerintahan, katakan pemerintah transisi, kejadiannya beda. Ini kan karena Amin Rais digertak takut, mundur begitu. Ya, saya nggak tahu siapa yang gertak. Yang jelas tentara yang menggertak. Ya, tentara loyalisnya Soeharto yang menggertak. Ini yang kalau menurut saya yang begitu awalnya. Ya. Jadi saya melihat kesalahan itu dari awal. Beberapa aktivis pro-demokrasi, aktivis hukum minta agar dibentuk sebuah komisi negara untuk mengubah merancang konstitusi. Tidak aut-autan seperti sekarang. Ya, antara kata seorang, kemudian setiap orang negara, kita nggak tahu dasarnya apa. Saya selama menjadi anggota Komisi Konstitusi yang mengkaji perubahan amandemen ini, tidak merupakan alasan. Ya, dan lebih kacau lagi Komisi Konstitusi dibentuk sekedar kosmetik. Nggak ada fungsinya kecuali mengkaji. Dan kajiannya tidak dipakai sampai sekarang. Oleh karena itu ketika sidang terakhir di MPR, ya, Komisi Konstitusi mengajukan draft ya kajian amandemen Undang-Undang Dasar 45, saya tolak. Saya satu-satunya anggota Komisi Konstitusi dari 37 orang itu yang menolak ininya. Ya, jadi saya lihat nggak beres. Sekarang mau dirubah lagi. Alasannya mau masukkan GBHN. GBHN apa? Ya, sekarang namanya pedoman apa? PHN namanya. RPJMN, Pak. Iya, sekarang praktiknya nggak begitu. Ada undang-undang di bypass, ada undang-undang dimainkan. Jadi saya kira elit politiknya yang menurut saya situasi sekarang nih, elit politiknya itu kita pertanyakan itikat baiknya gimana. Ya,
Ya mereka muncul gagah-gagahan aja, minta plat DPR, ya gagah betul, ya. Kemudian kalau ada perkara kita didahulukan. Kemudian cara bertanya, coba Anda perhatikan, ya cara bertanya itu ketika rapat RDP dengan Profesor Mahfud sangat tidak sopan, ya. Orang Ya Pak, diusir benar Pak. dari ruang ruang rapat, ya oleh Desmond. Padahal Desmond itu demonstran juga dulu, ya. Tapi kan begitu ininya kenyataannya. Sangat tidak sopan beberapa kali ada ini kan. Termasuk kalau menurut saya, Effendi Simbolon itu sangat tidak sopan kepada Panglima TNI. Ya. Diksinya yang dipilih itu diksi semua gue. Pantas marah orang. Yang bisa marah tentara rupanya, polisi nggak bisa karena sedang berada di bawah titik nadir. Ya, ketika rapat RDP dengan Kapolri nggak begitu, sangat tidak sopan. Ya. Dengan Panglima juga sebetulnya kalau ada suatu evaluasi yang agak sensitif, karena ini kan menyangkut komando, situasi komando tertutup. Ini sok tahu aja, ya nggak punya sopan santun. Walaupun menurut saya tentara juga tidak bisa lepas dari kritik, ya. Tapi lakukan tertutup itu lebih efektif. Ini kan mau cari pentas panggung. Jadi kalau bicara itu kayak seperti yang paling pandai aja semuanya. Ya, paling pandai, paling pintar. Dan kualitasnya apa? Nggak ada. Ya, sebetulnya kita bisa bertanya juga DPR dengan anggaran yang cukup, ya. Kemudian dengan staf ahli, apa yang dikerjakan? Ada nggak kajian? Ada nggak hal serius dikerjakan? Saya nggak yakin itu. Ya, sekarang mau dirubah lagi. Siapa yang menghina parlemen, contempt of court? Menghina apa? Tidak substansif kayak gitu. Ya, jadi kembali kepada kalau Anda ingin melihat perubahan, Anda kaji betul tuh baca, ya. Cari literatur-literatur Inggris. Saran saya Anda bandingkan proses perubahan proses perubahan konstitusi di Afrika Selatan dan di Filipina. Filipina melakukan perubahan melalui sebuah komisi negara tahun 87 setelah Marcos digulingkan. Dan satu kali. Ya, kemudian juga mereka yang paling fundamental, mereka menetapkan masa jabatan presiden 1 kali, 7 tahun. Menurut saya kita juga perlu menurut seperti itu. Kenapa? Kalau orang 2 kali periode, ya dia akan tersandera dengan kepentingan politik. Konco-konco politiknya gimana? Ya. Kemudian dia tidak akan fokus bekerja. Tapi kalau 7 tahun dia akan fokus bekerja. Betul-betul. Maka pilih presidennya benar. Tuh. Kemudian untuk mengurangi arogansi di partai politik, maka diperlukan calon presiden independen. Kita tes nih, partai politik laku tuh enggak. Partai politik takut nggak laku. Ya, begitu juga misalnya katakanlah pemilu kepala daerah, ada calon independen. Kadang-kadang calon independen berhasil menang dalam pilkada, mengalahkan calon partai politik. Karena calon independen ini betul-betul tokoh yang mempunyai kapasitas diakui oleh rakyat di daerah. Itu yang dipilih, bukan hanya uang. Ya, sekarang kan tidak. Ya, uang, kemudian juga partai politik menawarkan mahar, kecuali kalau saya dengar, ya Partai Nasdem tidak. Tapi ada nanti kontribusi setelah jadi, apa yang harus dikerjakan, janjinya mana. Jadi kalau menurut saya, situasi politik sekarang ini, situasi politik sipil, masih perlu pembenahan, banyak pembenahan, ya. Jadi, jadi harusnya begitu proses amandemen. Dan amandemen konstitusi itu, misalnya katakanlah kalau kita mau contoh Amerika, 1 2 pasal, nggak semua. Wah, apalagi ini sekarang mau dibuka pintu amandemen kelima, luar biasa. Ya, sangat luar biasa ininya, mau dirubah manuver-manuver politiknya. Jadi saya kira manuver politik kadang-kadang itu menyesatkan, ya, tidak bermutu. Ya, kita tanya, bahkan sudah ada statement bahwa anggota DPR itu bukan wakil rakyat, tapi wakil partai, petugas partai. Saya kira memalukan tuh statement kayak gitu. Tapi kan kita ini politiknya politik feodal, ya. Kita ikut arus saja, ya mentang-mentang
keluarga misalnya, keluarga presiden, itu betul semua. Jadi banyak yang tidak rasional pada masyarakat ini. Ya, kalau menurut saya begitulah ini ya dinamikanya. Nah, ya kacau. Jadi sesuatu yang baik itu tidak akan keluar kalau tidak ada faktor-faktor korupsinya. Ya, itu yang menurut saya ini ya catatan saya. Dan kemudian di Afrika Selatan. Afrika Selatan ada suatu model proses transisi dari otoriter ke demokrasi. Ya, dia bisa berdamai dengan masalah dan pengertian sesungguhnya. Berdamai, rekonsiliasi. Ya. Nelson Mandela memaafkan ya, pemimpin apartheid di masa lalu. Jadi, declared. Jadi dimaafkan. Terjadi dan tidak ada menuntut. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita berbicara rekonsiliasi seperti itu, menghapuskan masa lalu ya. Tapi segala macam kerugian, kerugian finansial harus ditanggulangi. Ya, ya itu yang tesis-tesis seperti itu ya. Kalau jadi sekali lagi perubahan seperti itu, perubahan konstitusi dilakukan oleh sebuah komisi negara sama juga kayak Afrika Selatan dan rakyatnya ditanya. Jadi hasil amandemen itu ditanya kepada rakyat karena kan kita mau mulai. Jadi perubahan konstitusi kemarin, ya, misalkan kita mau bikin konstitusi baru, rakyatnya ditanya, dia lakukan referendum, tanya, disetujui juga. Tetapi orang yang menerap konstitusi itu adalah orang-orang yang interest politiknya rendah. Jangan dia menjadi cabang kekuasaan. Kan banyak juga intelektual ini melacurkan diri kan. Mengabdi pada partai politik. Walaupun itu tidak salah. Tapi maksud saya kadang-kadang intelektual itu ya harus berdiri di atas golongan. Jangan berafiliasi dengan partai politik. Atau dengan kekuasaan. Rusak itu kalau kayak gitu modelnya. Ya, jadi memang harus dicari orang yang benar. Ya, istilah itu kita harus mencari manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Itu baru baru benar negara ini. Ya, saya punya pengalaman menjadi konsultan hukum Pemda, gubernur, beberapa bupati, wali kota. Nah, biar hukumnya nggak beres kok. Buku nggak punya, undang-undang nggak punya. Ya, otak-atik perda ya. Perda otak-atik, dia lakukan kompromi dengan DPRD. Ujung-ujungnya duit, setoran duit. Jadi nggak mutu. Ya, nggak mutu betul. Saya kemarin terakhir di Kepri. Ya, di Kepri itu. Gubernurnya ditangkap, kenapa? Karena gubernurnya ini harus melayani perasan dari DPRD. Nah, jadi Perda RJTP itu tidak pernah berhasil. Nah, tidak pernah berhasil karena apa? Karena DPRD-nya minta duit, minta setoran. Nah, karena itu adalah coupling-coupling. Gimana ininya? Jadi nggak bermutu. Nah, nggak bermutu sama sekali. Praktek-praktek hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Ya. Dulu pernah ada cerita ya, di Bengkulu nih. Itu ketua DPRD setiap kali mau ke Jakarta diperas dulu bupatinya, ditekan dulu, minta duit. Padahal dia ada uang saku. Jadi sikap moralitas politisi itu nggak ada. Langka kalau mau dibilang. Sampai kemarin lah kenaikan BBM. Ya kan, itu kan seperti kayak menipu. Rakyat berusaha susah di malam hari, dia naikkan siang hari. Dan lebih konyol lagi. Dibilang keputusan ini berlaku sejam. Bayangkan kalau saya diserbu, SPBU terjadi masalah dibakar misalnya SPBU, siapa yang salah? Jadi keputusan pemerintah itu kadang-kadang tidak rasional, nggak masuk di akal. Nah, sekarang juga main-main dengan pemilihan presiden. Ya, kemarin mau diulur, mau ditambah 1 periode. Di mana otaknya? Ya, jelas-jelas amanat reformasi tahun 98 harus ada pembatas 2 kali cukup. Bahkan kalau menurut saya 1 kali aja. Ya, biar tidak ada konspirasi politik dan kemudian mereka betul-betul mengabdi presiden itu. Tidak seperti sekarang berpikir bagaimana 2 kali periode. 2 periode kan berkompetisi politik. Janji Jokowi untuk mengangkat profesional berapa orang? Akhirnya disetir lagi. Profesional partai politik. Profesional apa? Jadi suka bermain-main nih elit politik ini. Ya, kalau saya.
Ya, misalnya kasus Sambo kemarin, diam aja DPR-nya. Ya, kan kita tanya kalau orang diam apa itu? Ada apa dengan diam? Ya, jadi nggak inilah nggak sehat. Ya, saya tidak melihat suatu prospek yang bagus kehidupan politik di Indonesia. Kalau begini modelnya, ya amandemen mau dirubah, katanya masukkan model-model apa GBHN. Kehidupan ini cukup dengan arahan itu undang-undang, bikin undang-undang. Yang penting dijalankan. Kemudian apa prioritasnya? Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau tempati itu ibu kota negara baru? Apa tidak tanpa ibu kota negara bangkrut Indonesia ini? Tamat, enggak juga kan? Diperas betul uang ke sana. Proyek kereta Cina, ya, Jakarta Bandung. Siapa mau bayar? Ya, kalau perlu menurut saya bikin double track, 4 track itu, ya 4 jalur kereta itu lebih bagus. Bayangkan satu tiang berapa duit? Dan Pak ini udah bilang, Pak Wapres Yusuf Kala, di pinggir jalan kiri kanan tol bisa bikin jalan kereta di bawah. Nanti kalau lewat jembatan, sungai baru terbikin jembatan. Tapi kan suara-suara kayak gini nggak dengar. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kompromi dengan yang punya kepentingan, industri. Jadi korup aja itu. Ya, ada satu contoh lagi di Jakarta ini. Jalan kereta layang, jalan MRT dari Velodrome Rawamangun ya di Jakarta Timur ke Kelapa Gading. Siapa yang mau naik? Sekarang dibikin apa? Dibikin cerita film hantu-hantuan. Jadi di kereta itu supaya orang pergi naik. Ini kan tidak rasional nih. Yang kayak gini-gini kita mau kemana? Ya kan? Jadi perilaku koruptif itu tinggi sekali. Ya, komitmen pada pembangunan memberdayakan rakyat itu hanya lip service, bohong aja. Ya, kita lihat nggak bermutu lah. Ya, jadi saya ikuti ini dari dekat. Saya pikir enggak lah, enggak ini. Jadi kira-kira jawaban saya itu ya, Pak Nasution. Jadi Anda ini harus belajar banyak sejarah, baca literatur asing. Ya kan, literatur asing jurnal, baca jurnal internasional, ada klik tuh di Google. Kalau bahasa Ya, Inggris Pak. terlalu banyak, ada translate lewat Google Translate. Kan banyak alat sekarang. Jadi kalau saya lihat begitu ininya, prosesnya ya, kira-kira gitu. Ada yang lain? Oke, ini sebagian besar nih kelihatannya sedang naik naik mobil ya. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti bahannya saya share ya. Saya kira eh, saya cukupkan kuliah sampai di sini ya. Nanti kita inikan lagi, kita apa, selesaikan ya. Ini saya bahan. Oke, gitu aja ya. Ya, terima kasih Oke, Pak. banyak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.